ya Kak bayi ya. Mm-mm. Atau juga boleh jika ingin yang langsung aktif ini dinamakan pembukaan tagihan atau akan tertagihnya dari bulan nonaktifnya, tergantung nonaktifnya tadi, atau akan maksimalnya 25 bulan seperti itu. Oke. Jika ingin yang langsung aktif di hari yang sama pemrosesan seperti Ya, itu. seperti itu ya Kak Nova. Lanjut ke dari Kak Dida. Pasang gigi palsu bisa pakai BPJS nggak? Pasang gigi Kak palsu Dinda, nih. ini untuk pemrosesan terkait dengan gigi ya Kak Dida. Dida, ini tergantung juga Kakak Dida ini terindikasi atau tidaknya. Jadi Kak Dida ini harus cek terlebih dahulu, jika memang terindikasi medis, ini berarti bisa Kak. Seperti itu, tetapi jika memang tidak terindikasi medis, untuk terkait dengan informasi dari dokternya, ini tidak masuk, berarti mohon maaf tidak masuk Kak Dida, seperti itu. Jadi untuk awalnya ini Kak Dida harus dicek terlebih dahulu Kak, seperti itu. Oke, lanjut lagi kita ke Kak Didi nih nanya, Kak kalau dapat BPJS dari perusahaan, terus sudah berumur 21 tahun, emang sudah tidak dapat lagi ya? Ini tentunya bisa Kak. Ini kan memang untuk tanggungan, ini batasnya memang sampai dengan 21 tahun. Ini memang akan dinonaktifkan, tetapi jika memang anaknya ini masih berkuliah, ini atau bersekolah masih bisa sampai dengan usia 25 tahun. Jadi setiap tahunnya wajib untuk dilampirkan atau diupdate untuk surat keterangan aktif kuliahnya atau atau pembayaran UKT terakhirnya seperti itu. Oke. Tapi benar berarti ya kalau dia tidak melanjutkan kuliah, Iya, cuman ditanggung berarti sampai tidak sampai 21 usia tahun. tahun, benar sekali. Yang mana itu? Ini ya? Oke, dari Kak Bintang nih. Kak, saya mau install MJKN, tapi lupa email dan mau ganti email baru, gimana caranya? Untuk ganti email baru sebenarnya mudah Kak Bintang. Ini bisa ke kantor BPJS Kesehatan, juga boleh Kakak menggunakan WhatsApp Pandawa untuk update nomor handphone, ini juga bisa. Jika memang Kakak bingung di WhatsApp Pandawa, Kakak boleh ke kantor BPJS Kesehatan terdekatnya. Seperti itu. Nanti akan diarahkan oleh petugasnya seperti itu untuk menginstal ulang kembali. Seperti itu. Ya, begitu ya Kak Bintang. Jadi bisa kalau mau update email itu lewat Pandawa bisa Iya, ya? bisa. Bisa. Atau Dicoba kalau terlebih dahulu. lewat Pandawa bingung, bisa datang ke kantor cabang terdekat. Iya. Oke, lanjut dari Kak Luri Monix. Saya pakai BPJS berbayar, tiba-tiba anakku yang satu nggak bisa dibayar, katanya udah dibayar sama pemerintah. Maksudnya gimana tuh? Berarti untuk anak dari Kak Luri ini masuk ke atau tertarik di segmen yang gratis Kak, berarti atau agar lebih pastinya Kakak boleh dicek menggunakan WhatsApp Pandawa untuk pengecekan status kepesertaan. Jika memang sudah tertarik yang gratis, berarti Kakak Luri tidak melakukan pembayaran untuk anaknya, karena anaknya akan dibayarkan oleh pemerintah Kak Luri, seperti itu. Ya, dicek lagi Iya, kepesertaannya masuk kemana kepesertaannya Kak. Kak. Mungkin tadinya pernah mendaftar ke yang daftar ke pemerintah, ke Iya. kelurahan atau ke dinas sosial, jadi mungkin itu sudah terdaftar di sana. Jadi pindah ke segmen yang gratis. Untuk Kak Ata boleh Kak di komen ulang kembali ya Oh Kak, iya, iya. Kak Atta nih, pertanyaan dari Kak Atta ya. Ya. BPJS Mandiri mau dinonaktifkan, apa persyaratannya Kak?
orangnya jadi TKI. Oh, untuk ini keluarga Kak Ata ya, ini bisa untuk penonaktifannya bisa dibawa ini paspor atau visanya. Foto saja juga boleh seperti itu untuk penonaktifannya seperti itu. Oke. Bisa diurus lewat mana Boleh itu? menggunakan WhatsApp Pandawa atau juga boleh ke kantor Kak. Jika nanti memang bingung online atau tidak ada jaringan, boleh ke kantor BPJS terdekatnya seperti itu. Dari Kak Nuri, Kak, saya BPJS saya mandiri, kiranya bisa ke BPJS yang gratis nggak? Untuk Kak Nuri, Nuri. ini tentunya bisa Kak, tetapi Kakak ini perlu pengajuan namanya, pengajuan di kantor kelurahan sesuai dengan domisili dan juga boleh juga ke kantor dinas sosial seperti itu Kak Nuri, seperti itu. Ya, seperti itu ya Kak Nuri, bisa mengajukan ke kelurahan atau dinas Iya. sosial untuk pindah ke segmen yang gratis. Didi. Oke Kak Didi, aku masih kuliah, kata orang perusahaan tetap sudah tidak bisa dapat BPJS lagi. Itu gimana Kak? Untuk Kak Didi boleh juga ke kantor BPJS Kesehatan Kak untuk kita update untuk usia 21 tahun ini jika memang masih berkuliah batas usianya sampai dengan 25 tahun. Jadi jika memang Kak Didi masih berkuliah boleh nanti dibawa surat keterangan aktif kuliahnya atau boleh juga pembayaran UKT terakhirnya. Walaupun tidak untuk berbentuk hard copy boleh juga untuk kakak bawa fotonya juga boleh Kak seperti itu. Ya, seperti itu ya Kak Didi. Dari Kak Ian, daftar BPJS KIS seharusnya 5 orang, tapi saat didaftarkan hanya bisa 2 orang, yang lainnya tertolak. Berarti Kak Ian ini kemungkinan tidak ada kuota Kak Ian yang gratisnya. Jadi untuk ini jika memang yang bisanya hanya dua, untuk yang tiganya ini berarti Kakak Ian ini bisa pengajuan ulang ya Kak Bayu ya. Ya, Jadi betul. diajukan ulang kembali, kemungkinan bulan ini hanya bisa 2, berarti bulan depan siapa tahu ada kuota lagi boleh Kak Ian pengajuan ulang kembali atau usulkan ulang kembali di kantor kelurahan atau juga boleh langsung ke dinas sosial sesuai dengan domisili. Ya, begitu ya Kak Ian. Jadi mungkin memang saat itu kuota yang tersedia Iya. hanya untuk 2 orang, jadi yang tiganya tertolak. Tapi bisa diajukan ulang aja, nanti kalau ada kuota lagi bisa terdaftar juga kok Kak. Iya, sama-sama Kak Didi. Dari Kak Manggala, saya guru P3K yang sudah bersertifikasi, apakah bisa mengajukan BPJS kelas 1 yang awalnya kelas 2? Untuk P3K ini kita lihat di NCR Kak Manggala. Kak Manggala kita tergantung dengan NCR untuk potongannya. Untuk potongan jika memang sudah 40.000 ini baru bisa untuk kita naikkan di kelas 1. Tetapi jika memang potongan di NCR-nya ini masih di bawah 40.000, mohon maaf Kak, ini tidak bisa kita naikkan kelas seperti itu. Jadi tergantung lagi, boleh dilihat juga di NCR potongan BPJS kesehatannya seperti itu. Dari Kak Amanda, saya satu keluarga BPJS-nya ditanggung oleh kantor, tapi anak saya satu udah nggak di cover. Bisa nggak ikut BPJS mandiri? Untuk satuan BPJS kantor ini tentunya bisa Kak. Jadi jika memang sudah tidak bisa ditanggung lagi oleh orang tuanya, tentunya boleh kita daftarkan di segmen yang berbayar. Untuk pengalihan ke segmen yang berbayar ini tidak hanya bisa ke kantor BPJS Kesehatan, tetapi bisa melalui kanal-kanal BPJS Kesehatan yang tatap muka. Seperti nanti boleh ke Amanda menggunakan WhatsApp Pandawa juga boleh. Tapi jika memang masih bingung terkait WhatsApp Pandawa, kita boleh juga langsung ke kantor Kak. Seperti itu. Oke, lanjut dari Kak
Iis kalau lahiran di RS diklaim nggak pakai BPJS, tapi harus pakai rujukan, nggak kalau lahiran normal di RS. Untuk biasanya ini dicek juga Kak dari rujukannya juga jika memang gawat darurat kan untuk lahiran biasanya bisa langsung ke rumah sakit ya Kak Bayu ya. Jadi ini dilihat juga, dicek juga jika memang ini biasanya akan tercover. Jika memang perlu tindakan lanjutan seperti itu. Oke. Dari Kak Macan lagi nih, apa aja sih Kak yang jadi indikator dokter untuk ngerujuk? Untuk indikator dokter ini tentunya Kak Macan ini harus terlebih dahulu diperiksa oleh dokter. Jika memang untuk tidak bisa lagi ditangani nih di klinik atau di puskesmas atau di dokter, ini jika memang tidak bisa untuk ditangani lagi biasanya akan dirujuk seperti itu. Tetapi jika memang masih bisa ditangani, ini biasanya tidak akan dirujuk Kak. Jadi kakak harus dicek terlebih dahulu, jadi tidak bisa langsung kita meminta saja rujukan tanpa untuk pengecekan ya Kak Bayu ya. Jadi perlunya adanya pengecekan terlebih dahulu di vaskes tingkat pertamanya. Jika memang untuk informasi dari dokter memang harus dirujuk, berarti memang akan keluar surat rujukannya. Tetapi jika memang terindikasinya belum untuk dirujuk atau masih bisa untuk ditangani, berarti mohon maaf Kak Macan tidak bisa untuk langsung kita meminta untuk rujukan seperti itu. Oke, seperti itu ya Kak. Siapa tadi? Kak Iis ya? Kak Iis. Oke, ada pertanyaan lagi dari Bang Kris nih. Kak, tanya pindah vaskes tuh berapa lama? Untuk pindah vaskes ini 3 bulan sekali ya Kak ya. Tetapi jika memang di bulan ini kita sudah dipindahkan, misalkan di bulan Oktober dipindahkan, berarti aktifnya nanti per tanggal 1 bulan November. Begitu juga jika memang kita pindahkan di bulan November, jadi nanti aktifnya di bulan per tanggal 1 bulan Desember. Setiap seperti itu. Jadi tidak bisa setiap bulannya kita pindah vaskes seperti itu ya Kak Bayu ya. Ya, paling cepat 3 bulan ya untuk Iya, pindah benar vaskes. sekali. Dari Kak Airbu. Kak, aku baru daftar online tapi nggak ada tagihan, cuma ada keterangan nggak terdaftar, bukan pekerja gitu. BP. Airbu. Nah, Tapi nggak ada tadi yang cuma ada keterangan nggak terdaftar. Berarti Kak Erbu ini dicek juga di WhatsApp Pandawa terlebih dahulu apakah sudah mendaftar atau belum. Jika memang Kak Erbunya belum terdaftar, kakak harus daftar terlebih dahulu Kak. Berarti kakak ini belum pernah terdaftar BPJS kesehatannya. Jadi kakak harus jika memang kakak ingin yang berbayar, kakak boleh ke kantor BPJS kesehatan terdekatnya atau juga boleh juga menggunakan WhatsApp Pandawa juga bisa untuk pendaftaran. Tetapi jika memang ingin kakak yang gratis, memang kakak boleh coba pengusulan di kantor kelurahan sesuai dengan domisili atau dinas sosial seperti itu Kak Airbu. Karena kemungkinan kakak Airbu ini belum pernah terdaftar sama sekali Kak di segmen apapun. Untuk Kak Jasmine, BPJS, Kak BPJS Ketenagakerjaan bisa buat periksa. Ini BPJS Kesehatan Kak Jasmine, ini mungkin maksud Kak Jasmine ini BPJS-nya yang ditanggung dari perusahaan ya Kak Jasmine ya. Kalau misalkan ditanggung dari perusahaan, ini bisa Kak untuk berobat juga boleh jika memang masih aktif seperti itu. Tetapi jika kakak ini menginformasikan BPJS Ketenagakerjaan berbeda dengan BPJS Kesehatan seperti itu.
Kak, aku mau masuk akun JKN, lupa kata sandi. Udah aku klik lupa kata sandi, tetap gagal. Kenapa ya? Iya, untuk KR ya? Nggak ada KR. namanya ini, Kak. Titik aja Oh, namanya. Kak Titik. Kak Titik, ini jika memang masih gagal, boleh dicek dulu Kak Titik, bahwasanya Kak Titik ini untuk nomor handphonenya ada pulsa biasanya atau tidak. Ini kita untuk pengubahan atau pengupdatean password atau sandi ya Kak Bayu ya. Ya. Ini perlunya adanya di nomor handphonenya harus ada pulsa biasanya minimal 300 perak seperti itu Kak Titik. Jadi kemungkinan Kak Titik sebelumnya mohon maaf tidak ada pulsa biasanya, jadi tidak akan masuk kode OTP-nya. Atau juga boleh dicek dulu nomor handphonenya sesuai atau tidaknya. Jika nomor handphone Kak Titik tidak sesuai, Kak Titik boleh pengupdatean terlebih dahulu nomor handphone. Bisa menggunakan WhatsApp Pandawa atau juga boleh ke kantor BPJS Kesehatan terdekatnya seperti itu. Ya, seperti ya Kak. Jadi dipastikan dulu nomornya sudah Iya, benar benar sekali. dan juga dipastikan ada pulsanya Kak, nomornya. Dari Kak Legowo nih, gimana cara buat BPJS? Untuk Kak Legowo, untuk cara pembuatan BPJS tentunya mudah Kak. Untuk BPJS mandiri atau yang berbayar setiap bulannya, Kakak Legowo tinggal bawa kartu keluarga atau bawa saja kartu keluarga dan juga buku rekening. Walaupun tidak ada buku rekening, boleh kakak ada m-banking, bisa. Kakak ada untuk nomor ATM, ATM juga boleh dibawa saja, seperti itu. Ya, seperti itu ya Kak Legowo. Lanjut lagi nih dari Kak Novianti, BPJS saya didata nama orang tuanya salah. Itu bisa diperbaiki lewat mana ya Kak? Untuk data nama orang tua boleh Kak, untuk datanya bisa diupdate di WhatsApp Pandawa juga boleh, identitas, atau juga boleh ke kantor BPJS Kesehatan juga boleh Kak, BPJS Kesehatan terdekatnya. Oke. Mungkin cukup ya untuk hari ini ya. Kita lanjut lagi di besok atau minggu depan mungkin. Iya, Jadi kalau nggak mau ketinggalan, mau nanya-nanya lagi, bisa di DM atau di di follow follow ya dulu Kak. guys, Iya. biar nggak ketinggalan di live selanjutnya. Oke, mohon maaf juga nih buat yang belum terjawab ya pertanyaannya karena banyak banget nih yang nanya. Bisa nanya-nanya lagi nanti kok pasti kami jawab. Iya. Langsung join aja Kak kalau kami live biar langsung kami baca. Iya. Terima kasih teman-teman. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.